Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita kembali lagi di mata kuliah praktikum desain grafis untuk materi yang ke-6. Nah, hari ini kita akan belajar tentang fungsi, yaitu namanya fit text to page. Apa ini fit text to page? Jadi fit text to page itu adalah bagaimana cara kita membuat sebuah tulisan ini untuk mengikuti garis. Nah, jadi dia akan menyesuaikan dengan garis. Misalnya, ini saya tadi sudah bikin fit text dengan fit text to page, ya. Kemudian misalnya kita akan membuat lingkaran seperti ini, ya. Dan saya ingin tulisannya ini ada di atas lingkaran, ya. Saya tinggal pilih pick tool, saya pilih objek fit text to page-nya, ya, teksnya ini. Kemudian setelah itu kalian pilih menu teks. Nah, di sini ada menu fit text to page. Nah, gimana caranya? Kalian klik, kemudian kalian arahkan di tulisannya seperti ini. Mau di luar, mau di pas di garis, mau di dalam, itu bisa semua. Misalnya kita akan membuat di atasnya saja seperti ini, ya. Kemudian jika kalian ingin mengecilkan atau mengedit, itu kalian masih bisa lakukan, ya. Bisa kalian kecilin seperti ini, ya, nih, seperti ini. Atau kalau mau kalian ini agak jarang-jarang, ya, agak berjarak, kalian bisa pilih shape tool. Kemudian kalian bisa tarik, ya, atau kalian bisa kecilkan untuk mengecilkan jarak antar hurufnya seperti itu, ya. Ini untuk menu fit text to page. Nah, kalau kalian misalnya mau mengganti hurufnya lagi, ya, misalnya saya mau mengganti hurufnya lagi, kalian klik 2 kali saja, kemudian kalian blok, ya, Ctrl A, kalian bisa ganti hurufnya sesuai yang kalian inginkan. Misalnya saya mau ganti ini. Nah, bagaimana cara menghilangkan garisnya? Misalnya saya mau hanya tulisannya saja melengkung tanpa ada garisnya. Kalian pilih garisnya saja, kemudian tekan delete. Kalian pilih garisnya saja yang lingkaran. Kemudian ini masih tergabung sama yang di atas. Klik lagi sekali yang garisnya. Nah, kemudian tekan delete. Maka dia otomatis akan menghilangkannya. Nah, untuk praktek selanjutnya, ini di sebelah kiri saya ada sebuah logo, ya, logo Aptikom, ya, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, ya, wilayah Kalimantan Utara. Nah, kebetulan STMIK PP Gaya ini tergabung dalam asosiasi tersebut, ya. Ini khusus untuk perguruan tinggi swasta yang ada di Kalimantan Utara. Ya, ini saya pindahkan dulu. Misalnya saya akan membuat seperti yang di samping saya, berarti saya menggunakan 2 lingkaran. Saya buat 1 lingkaran dulu yang pertama, ya. Kemudian saya tebalkan lingkarannya sedikit, misalnya 4. Kalau mau diganti warnanya seperti yang sudah pernah diajarkan, klik kanan, gitu, ya. Atau klik kanan seperti ini. Kemudian kalau ini terlalu tebal bisa dikecilin lagi, misalnya 3 saja. Nah, kemudian untuk garis luarnya, lingkaran luarnya, itu kalian bisa Ctrl D, duplikat, ya. Kemudian kalian besarkan seperti ini. Kemudian kalian pick tool, kalian geser supaya dia ada di tengah. Kalau masih kurang besar, kalian bisa besarin lagi sedikit seperti ini. Nah, bagaimana caranya supaya dia posisinya langsung ke tengah, gitu, ya. Kalian bisa blok dua-duanya. Kemudian kalian sebenarnya bisa tombol shortcut C dan E, atau C dan E itu adalah sebentar saya cari nih, align and distribute, ya. C itu center vertikal, E itu horizontal. Jadi kalau misalnya saya pilih C, dia otomatis ke tengah menurut horizontalnya. Kemudian saya pilih lagi align, distribute. Nah, yang E, maka dia otomatis akan di tengah-tengah. Seperti itu. Nah, kalau sudah, kita akan membuat tulisan di pinggirnya seperti ini.
Nah, kalian bisa, karena ini posisinya di atas, kemudian yang ini di bawah, beda posisi, ya. Beda, ini hadap ke atas, ini hadap ke dalam, gitu ya. Saya ketikkan dulu misalnya Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta. Nah, seperti itu. Kemudian saya agak kecilin, kemudian saya bold. Kan bold. Kemudian saya mau masukkan di dalamnya. Kalau mau diganti warna biru juga boleh nih, itu. Kemudian saya masukkan tadi dengan cara fit text to pad, kemudian kalian masukkan seperti ini. Dia posisinya di tengah. Ya. Nah, maka dia otomatis akan di dalam. Kemudian ya, untuk yang Indonesianya berarti kita buat lagi teks Indonesia, kemudian kasih warna biru, kasih bold, kasih kecil sedikit ya. Kemudian kalian pilih lagi teks fit text to pad, kemudian seperti ini. Nah, bagaimana caranya supaya dia ada ke dalam? Kalian bisa mirror lagi sebelahnya. Jadi mirror horizontal sama mirror vertikal. Nah, ketika dia nih posisinya agak ke bawah, kalian bisa turunkan seperti ini, ya. Nah, jika masih kurang, kalian bisa naikkan lagi seperti ini. Nah, kalian bisa susun sesuai yang kalian inginkan. Nah, kalau misalnya kurang jaraknya, berarti kalian pilih shape tool, kalian besarkan, lebih lebarin seperti ini. Lebar. Nah, kalau sudah, kalian bisa tambahkan simbol bintang. Simbol bintang itu ada di sini, star. Ya, pilih star, kalian buat bintang, tekan shift. Kalian isi warnanya biru. Kemudian kalian bisa taruh di sini. Ya, di zoom biar posisinya bagus. Misalnya seperti ini. Kemudian sebelahnya lagi, Ctrl D saja, duplikat. Kalian bisa taruh di sebelahnya seperti ini. Ya, ini hanya contoh. Kalau misalnya huruf Indonesia terlalu gedean, kalian bisa kecilin lagi, misalnya 16 seperti ini. Bintangnya diatur lagi seperti ini. Bagaimana untuk bagian dalam? Bagian dalam sama, cuman bikin teks wilayah X1 11 ya, wilayah 11 Kalimantan Utara. Tinggal kalian tengahkan, center, kemudian di bold, kemudian biru, kemudian kecilin. Tinggal kalian taruh di tengah-tengah seperti ini. Kalau mau agak rapat jaraknya, bisa pakai shape. Kalau sudah, kita tinggal bikin nih logo buku ya. Ini logo buku, kalian bisa menggunakan seperti yang kemarin sudah saya jelaskan. Kalian bisa menggunakan polyline misalnya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 titik, 6 titik, 7 titik, 8 titik, 9 titik, 10. Nah, misalnya seperti ini ya. Ini masih kasarnya saja. Kemudian kalian misalnya mau tebalkan dulu biar agak enak. Seperti ini. Nah, kemudian tinggal kalian atur ya. Aturnya ya seperti ini. Kalian pilih objeknya, kemudian kalian convert to curve, lengkungkan. Nah, lengkungkan seperti ini.
Kemudian kalian curve lagi titiknya, lengkungkan lagi ya, seperti ini. Kemudian yang ini kalian lengkungkan ke atas seperti ini. Yang ini kalian lengkungkan lagi ke atas seperti ini. Nah, ini jaraknya terlalu jauh, kalian bisa geser ke dalam, misalnya seperti ini. Ini juga kalian geser ke dalam. Nah, ini saya kasih ke bawah, saya kasih ke bawah. Nah, kira-kira seperti itulah. Nanti kalian bisa buat lebih bagus lagi ya. Karena saya sengaja membuat durasi video itu tidak banyak supaya kuota kalian nggak terlalu banyak pakai gitu ya. Nah, ini kalian bisa tebalkan lagi dengan misalnya 4. Nah, kemudian kalian bisa ini kurang naik ke atas ya, biar agak mirip sedikit. Kemudian ini kurang ke bawah ya. Kemudian kecilin, taruh posisinya di dalam logo. Kalau dia mau posisinya center, berarti kalian tekan bulatnya, kalian tekan lingkaran ini, kemudian tekan ini, kemudian pilih pilih yang C. Nah, jadi dia otomatis akan ke tengah. Nah, kalau sudah ya, saya ingin menambahkan sedikit materi tentang objek atau layer. Jadi misalnya gini ya, ini ada warna biru, kemudian di bawahnya ada bulat. Ini sudah kayaknya. Saya ingatkan lagi kalau memang sudah, kalau yang belum berarti ini ilmu buat kalian lagi gitu. Kemudian saya tambahkan bintang misalnya. Nah, saya mau posisi bintang ini, jadi kalau hitungannya adalah ini layar 1, layar 2, layar 3, karena yang paling bawah adalah yang biru, kuning kedua, yang merah paling atas. Nah, gimana caranya supaya yang bintang ini saya mau taruh paling bawah? Kalian bisa tekan shift back down ya, shift back down, shift plus back down ya, PGDN kalau misalnya di laptop kalian, atau back down gitu ya. Nah, kalian bisa klik itu untuk menempatkan dia posisinya paling bawah, atau kalau misalnya mau nanti paling atas berarti dia shift back up ya. Nah, kalau mau satu-satu control back down, nah, kemudian control back down, jadi dia posisinya satu-satu turunnya. Kalau shift tadi itu langsung bersamaan. Nah, itu saja untuk materi ke-6 kita. Untuk materi ke-7 kemungkinan nanti kita akan belajar tentang bagaimana caranya membuat kalender secara otomatis. Ya, kita nantikan saja pertemuan ke-7. Terima kasih, semoga bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa untuk dipraktekkan yang bagi mempunyai perangkat. Itu saja, saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.